Oke, kita lanjutkan yang lalu ya, sempat kita bikin untuk demonya, simulasi penggunanya. Sekarang kita bahas tentang alatnya sendiri nih. Nah, di sini kali ini kita bahas tentang crowfoot. Jadi ada dua crowfoot di sini. Tiga per 8 deluxe crowfoot Brandset. Tipenya 1605 Auto Link GTC. Ya, ukurannya mulai dari 10 sampai 19, drive nya 3 per 8. Untuk hydraulic made from chrome molybdenum steel with a cap to use on union nut fitted in hydraulic oil, digestion injection ya, yang direct injection, and compressed air system. Kemudian ada satu lagi, ini untuk tipenya ya, GTC 5430 Auto Link 3 per 8 juga, 10 piece open end crowfoot. Jadi kalau yang tadi crowfoot, yang ini open end crowfoot ya, made in Taiwan. Oke, kita coba buka dulu yang ini. Untuk yang tipe 1605 bentuknya seperti ini. Kita singkirkan dulu yang ini ya. Kita coba bahas tentang crowfoot ini. Ini dia seperti flare nut ya, memang flare nut, dia jadi nutup sebenarnya, cuman memang nggak senutup kalau soket kan benar-benar lingkaran, atau ring kan benar-benar lingkaran. Kalau yang ini enggak ya, jadi agak kebuka, sehingga kalau kemarin di demo kalau misal ada pipa atau penghalang, dia masih bisa masuk, baru kita turunkan ke nutnya seperti itu. Ini penampakannya detailnya, mulai dari kunci 10 sampai kunci 19 ya. Ini tebalnya, panjang keseluruhan ini ya. Ini dapat bonus untuk gantungan kunci sok 33 cm atau 330 cm. Nah, dia seperti ini, bisa digeser-geser menyesuaikan. Jadi ini sebenarnya bisa untuk kunci sok yang 3 per 8. Nah, dia udah nempel gini. Ini bisa dibaut ke tembok atau kemanapun ya, terserah. Kalau saya sendiri pakai magnet, saya tempel ke ini. Nah, sekarang kita coba ukur. Untuk yang kunci 17, dia beratnya 92 gram. Jadi ini sudah kita catat ya sebenarnya, yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Untuk yang 17 beratnya 92 gram. Jadi cara ukurnya itu seperti itu. Kita ukur beratnya untuk kunci 17 mili, dia beratnya 92 gram. Kita catat. Kemudian berikutnya kita juga ukur untuk heksnya. Heksnya ini adalah bagian yang megang mur bautnya ya. Nah, ini kita ukur seperti ini. Nah, itu hasilnya untuk mempercepat aja sudah saya catat 17,38. Jadi dia tidak murni 17,00, tapi ada spoilernya 0,38 mili. Kemudian karena ini ada lebihan ujungnya, kita coba ukur juga seperti ini. Nah, kita catat di ujung sini tebalnya berapa nih untuk ujungnya ini. Nah, untuk yang kunci 17 kita sudah catat 7,06 mili. Kemudian ketebalannya kita ukurnya seperti ini. Di bagian ujungnya ya, bagian heksnya ini kita ukur. Ya, kita ukur dia tebalnya adalah 13,04 mili. Nah, untuk yang kunci ini dia tebalnya merata, jadi kita ukur yang bagian dimasukin sama ini ya, untuk drive 3 per 8 nya ini, kalau kita ukur tebalnya sama dengan ujungnya karena dia rata ya. Jadi kita untuk yang kunci ini kita cuma ukur sekali aja 13,04 mili. Kemudian lebarnya kita bedakan outer dengan bibir ya. Untuk outer kita hitung seperti ini,
kita ukur seperti ini. Lebarnya yang 17 adalah 35,88 mili. Kemudian untuk lebar atau tebal bibirnya ya, tebal bibirnya kita ukur seperti ini ya, itu di 9,2 mili. Kemudian panjangnya kita ukur seperti ini, panjangnya kita ukur seperti ini ya, panjangnya kita ukur seperti ini, didapat 48,1 mili. Jadi seperti itu hasil pengukurannya. Hex adalah lebar ininya untuk megangnya, ujung ini adalah tebal yang sini ujungnya, kemudian tebal ini adalah benar-benar tebal dari kuncinya, kemudian lebar outernya benar-benar yang paling luar, kemudian lebar bibirnya adalah ketebalan ininya, kemudian panjang kita ukur panjang ininya. Nah, kita dapat pengukurannya seperti ini ya, untuk mulai dari kunci 10 sampai kunci 19. Di sini logikanya harusnya untuk tebal harusnya sama, tapi kenyataannya mungkin yang ukuran yang lebih kecil ini dia akan lebih tipis, sehingga dia terukur 10,0. Cuman memang dia enggak selalu merata ya. Nah, ini contohnya di 14 dan 15 malah lebih tebal yang 14, 15 nya lebih tipis. Jadi ya masih ada ininya ya, ada variannya, enggak selalu rata. Contohnya 17 ini yang paling tebal. Nah, dari pengukuran ini kita lihat untuk hexnya rata-rata toleransinya adalah 0,28 sampai 0,44 mili. Sedangkan untuk ujungnya berkisar antara 4,1 mili sampai 7,06 mili. Tebalnya berkisar antara 10,0 mili sampai 12,6. Lebar keseluruhan outernya berkisar antara 27,18 sampai 36,1. Tebal atau lebar bibirnya itu 6,7 sampai 9,2. Panjangnya berkisar 38,66 sampai 48,1. Kemudian berat masing-masing 45 sampai 92. Ini pun juga sama, kalau kita lihat 47 dan 45 ya, kunci 14 malah lebih ringan, kunci 14 lebih berat, 15 di bawahnya 14 malah. Kemudian yang paling berat malah kunci 17. Jadi memang untuk konsistensinya memang agak naik turun, tapi semuanya toleransinya seperti ini. Terutama yang paling penting adalah hexnya ini jangan sampai terlalu longgar ya, seperti simulasi kemarin. Kalau yang kunci diamond itu kalau terlalu longgar itu rentan untuk slap. Sedangkan yang ini sudah lebih rapat, juga dia megangnya poinnya lebih banyak karena dia sifatnya tertutup, lebih tertutup, meskipun masih ada celah untuk memasukkan pipa atau halangan ya, seperti itu. Nah, jadi yang sebelah kanan ini kita ukur dari kunci crowfoot yang flare nut, kunci crowfoot yang flare nut yang kemasannya seperti ini ya, deluxe crowfoot tulisannya. Oke, kemudian untuk panjangnya ini 330 cm, 330 mili ya, atau 33 cm. Kemudian berat totalnya termasuk ini semua itu 686 gram. Nah, sekarang kita bahas tentang ini ya. Ini adalah 5430 tipenya, open end crowfoot. Jadi sama-sama crowfoot. Bedanya apa? Kita buka ya, ini model kemasannya seperti ini. Plastiknya ini keras sekali, bagus ya, dia blue model, ada engselnya. Kalau boleh saya bilang lebih bagus daripada yang Jeju ini ya. Jeju ini bukannya jelek, bagus juga, cuman yang ini lebih solid, lebih bagus. Dan di sini kemasannya seperti ini, ada ukurannya sama, mulai dari 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai 19. Jadi rentang ukurannya sama, 10 sampai 19. Kemudian dia buatnya ini cukup bagus ya, cukup bagus. Ini kita bisa letakkan tangan di sini untuk ngambil. Jadi di sini ada cowakannya untuk jari masuk ya, jadi udah dipikirkan detail. Nah, bentuknya seperti ini. Kita coba bandingkan sama-sama 17 ya, 17. Nah, seperti ini.
bedanya adalah kalau yang flare nut itu di sininya itu ada lebihannya. Nah itu ya, di sini ada lebihannya untuk megang lebih total. Kalau ini benar-benar seperti kunci pas yang langsung masuk, sehingga ada halangan apapun dia langsung masuk ya, langsung masuk tanpa terhalang karena dia benar-benar open. Nah ini yang kunci 17 nya ya. Kemudian sama-sama drive 3/8, sama-sama drive 3/8, bedanya di situ tadi. Dan kedua, beda di tebalnya. Nah ini ya, beda di tebalnya. Yang untuk flare nut memang tebal sekali, sedangkan untuk yang open end ketebalannya ada dua nih, ketebalan ujungnya dan ketebalan untuk yang dipegang oleh kunci hex gini ya, dengan drive gini ya. Nah seperti itu, supaya lebih megang aja, sehingga bagian yang di drive ini lebih tebal supaya dia masuk nggak goyang-goyang. Sedangkan yang tipis ini ada kalanya mungkin murnya itu terhimpit dua tempat ya, yang mungkin terlalu tipis, lebarnya mungkin cuma selebar dari nutnya, sehingga ini dibikin tipis. Kalau terlalu tebal seperti ini, kuatirnya dia tidak bisa masuk ke nutnya. Nah itu bedanya ya. Oke, nah sama kita coba ambil yang kunci 17 ya, yang tadi di sebelah kanan ini kita udah ukur, yang ini kita catat, yang ini sama, yang ini juga sudah kita ukur seperti ini ya, tabelnya di sini. Pengukurannya sama, kita ukur beratnya, ini kunci 17 ya, kunci 17 itu beratnya di 51 gram. Kemudian sama kita lakukan tadi, kita ukur hexnya, ini juga sama, kita ukur hexnya di sini, yaitu dengan cara seperti ini. Kita ukur hexnya seperti ini, kita lihat opennya seperti apa. Nah kita catat untuk 17 ini dia di 17,40 mili. Kemudian untuk depthnya, kalau yang ini kan pasti depthnya untuk bagian ini pasti sesuai dengan bentuk hexnya, sedangkan yang ini bisa jadi lebih, sehingga kita ukurnya seperti ini. Kita ukur sampai dengan bibirnya ini, mungkin yang lebih kecil lebih enak ya. Nah misal yang ini ya, kunci 10, kita paskan dengan paling pinggir sini, kita lihat kedalaman ininya, kita lihat pakai ini, kedalaman ininya. Nah seperti itu, terus kita catat. Nah untuk yang 10 kedalamannya adalah 11,8 mili. Untuk yang 17 ini kedalaman ininya adalah 17,76 mili. Kemudian berikutnya yang kita ukur adalah tebal. Kalau yang ini tadi tebalnya cuma semacam ya, baik ujung maupun pangkal cuma semacam. Yang sini tebalnya ada dua macam. Untuk yang ujung kita ukur sendiri, tebalnya seperti ini. Untuk yang pangkal kita ukur sendiri seperti ini. Nah didapat untuk ukuran 17, tebal ujungnya 7,6, sedangkan pangkalnya 10,6 mili. Kemudian kita ukur juga lebarnya, lebar tadi di sini ya. Untuk yang tadi ini di sini lebarnya kita ukur untuk lebar outernya seperti ini, dan lebar bibirnya seperti ini. Nah yang ini juga sama, untuk lebarnya kita ukur yang outer segini, untuk lebar bibir kita ukur yang ini. Nah untuk kunci 17 kita dapat lebar outernya adalah 36,7 mili, untuk lebar bibirnya ini itu 9,62 mili. Kalau yang ini kita nggak mungkin ngukur gini ya, karena ini dia ada lebihan, sehingga kita ngukurnya gini. Oke ya. Kemudian untuk panjang, berikutnya untuk panjang sama, panjang ini kita ukurnya seperti ini, yang ini kita ukurnya seperti ini. Nah didapat untuk kunci 17 panjangnya adalah 45,2 mili, beratnya sendiri 51 gram. Jadi hasil pengukurannya seperti ini ya, seperti ini. Ini yang crowfoot yang flare nut yang sebelah kanan,
Untuk yang sebelah kiri ini adalah crowfoot yang open end. Sama ukurannya dari 10 sampai 19. Dan seperti yang di sini tadi, ya. Untuk yang ini pun juga sama, untuk konsistensinya ya agak toleransi ya, ada kalanya dia seperti lebar ya, contoh ya di sini 15 lebih lebar daripada yang 16. Beratnya juga gitu, ada kalanya lebih ringan, contoh ini 18 malah lebih ringan dari 17, paling berat 60. Jadi seperti itu. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah ukuran bukaan heksnya ini, untuk megang bautnya seberapa presisi ya. Dari sini sama, kita lihat untuk heksnya yang ini toleransinya dibanding ukuran kuncinya adalah 0,20 mili sampai dengan 0,42 mili. Kalau kita bandingkan dengan yang ini ini toleransinya lebih ketat ya. Kemudian untuk depthnya dia antara 11,8 mili sampai 20,2 mili rentangnya ya. Kemudian untuk tebal ujungnya kisarannya mulai dari 5,04 mili sampai 7,7 mili. Pangkalnya 10,44 sampai 11,08 mili. Untuk lebar outernya ini itu dari 22,3 mili sampai 40,4 mili. Itu lebar bibir ya. Ini lebar bibir adalah 6,6 mili sampai 10,64. Kalau yang lebar outer 22,3 sampai 40,4 itu adalah lebar ini, kita ukur ya, lebar seperti ini. Kemudian untuk panjangnya dari sini sampai sini 34,2 sampai 48,2 mili. Beratnya mulai 26 sampai 60 gram ya. Jadi kalau kita lihat beratnya yang ini lebih berat, 45 sampai 92, ini 26 sampai 60 gram. Kita ukur beratnya di 763 gram. Kemudian untuk boxnya kita ukur panjang dan lebarnya itu di 285 mili atau 28,5 cm sampai 16 cm atau 160 mili. Nah seperti itu untuk dua produk ini ya, penjelasan tentang crowfoot. Ada dua macam tipe crowfoot yang ada ya, yang kita tunjukkan lah setidaknya. Itu yang tipe flare nut 6 poin, sebenarnya ada juga yang 12 poin ya. Terus ada lagi tipe crowfoot yang tipenya open end, jadi dia tidak ada tutupannya seperti ini, jadi tidak melingkari dari murnya. Untuk penggunaannya kemarin sudah kita simulasikan ya, silakan bisa dilihat di video yang sebelumnya, linknya di atas. Untuk penggunaannya itu karena dia drive 3/8, kita bisa sambungkan dengan extension seperti ini, atau bisa juga langsung dengan ratchet ya, dengan ratchet seperti ini, sehingga sudutnya bisa ngikutin. Atau kalau tempatnya sempit bisa juga kita pakai universal join kalau memang dia butuh untuk nggak bisa langsung lurus ya, agak miring gitu. Nah itu bisa juga, atau bisa juga pakai ekstensi kecil seperti ini, atau agak ditarik dikit karena ini wobble, jadi masih bisa ada ininya ya, mainnya dikit, tapi dikit banget. Nah selain kemarin sudah kita demokan, dia di tempat yang agak susah untuk akses dari kunci ini untuk bergerak, kita bisa tambahkan ekstensi seperti ini lebih panjang, sampai di mana untuk ininya referensinya ya, untuk ratchetnya ini bisa dapat lebih luas untuk kita puter-puternya. Bisa pakai ratchet, bisa pakai breaker bar, atau bahkan keunggulannya kalau dibanding dengan kalau kunci pas ya, kunci pas biasa, kalau yang ini kita bisa hubungkan ke
torque wear sehingga atau kunci momen sehingga kita bisa torsi sesuai dengan spesifikasi. Cuman lain kali kita bahas ya, kalau ini artinya kan secara geometri bisa berubah. Kalau berubah artinya nanti settingan di sini dengan settingan yang benar-benar ter-apply di mur bautnya itu bisa berubah hitungannya. Lain kali kita bahas untuk detailnya, gimana mengakalinya, gimana ngitungnya kalau perlu penyesuaian. Ini bisa ditaruh di yang crowfoot open end maupun di kita torsi untuk crowfoot yang flare nut untuk selang-selang hidrolik. Sekarang kita ke kesimpulan ya. Kesimpulannya apa nih untuk kunci ini? Ini kalau bisa kita bilang ya, ini kunci yang nice to have. Jadi tidak harus ada, karena sebenarnya kita bisa tetap melakukan pakai kunci biasa, pakai kunci open end biasa atau kunci pas biasa ya. Tidak perlu harus yang crowfoot, ataupun pakai kunci flare nut biasa, tidak harus yang crowfoot juga. Cuman enaknya hanya ini menambahkan akses karena bisa diperpanjang dan juga bisa dipasangkan dengan kunci momen. Jadi kelebihannya adalah di sana. Apakah wajib ada? Ya, ini optional ya. Optional itu artinya nggak ada pun sebenarnya bisa aja. Cuman dengan adanya kunci yang lebih khusus ini memudahkan kita, kunci spesial seperti ini, SST ya istilahnya, super spesial tool seperti ini, itu memudahkan aja, membuat pekerjaan lebih mudah karena kunci yang lebih tepat ya, lebih enak. Kemudian juga bisa kita torsi juga, supaya pengencangannya sesuai dengan speknya. Tapi kalaupun tidak ada juga nggak masalah, karena adapun ini ya sifatnya lebih ke koleksi yang jarang-jarang kepake ya sebenarnya. Oke, demikian untuk sharingnya dan kesimpulannya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Silakan komen di bawah. Terima kasih.